Saudara, di saat Anies Baswedan dan AHY kerap muncul bersama saat safari politik, Partai Demokrat justru melontarkan pernyataan menolak pengumuman bakal cawapres di saat-saat akhir jelang pendaftaran atau last minute. Jadi bagaimana sebenarnya strategi pengumuman cawapres yang akan dipilih koalisi pengusung Anies Baswedan? Sore ini kita bahas bersama dengan Herzaki Mahendra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat. Ada juga Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Dan akan segera bergabung Willy Aditya, Ketua DPP Partai Nasdem. Sore Bapak-Bapak. Sore. Ya, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Jadi Bang Zaki, kenapa sih Partai Demokrat ini nggak setuju pengumuman baca-wapres last minute? Pertama, ini kami bicaranya dalam konteks tidak pas ini judulnya. Bukan tolak umumkan, enggak. Tidak begitu gitu. Ya. Kalau dari kami tetap konteksnya itu kita saling menghormati ya. Konteksnya kita saling menghormati, satu sama lain punya pandangan. Inilah perbedaan koalisi perubahan dengan yang lain. Kalau yang lain beda-beda pandangan kayaknya nggak boleh gitu. Terus dipanggil gitu. Kalau kami enggak. Kami ini bertiga sama-sama ingin Mas Anies menang ya. Kita punya pengalaman masing-masing, punya cara pandang masing-masing, punya perhitungan masing-masing juga gitu. Nah, itulah yang kemudian kita sampaikan, kita komunikasikan kepada Mas Anies. Coba tadi dicermati kata-kata Bang Andi Arief tadi itu bukan kemudian misalnya menolak gitu, tapi lebih kepada dalam konteks bahwa kita kalau mau menang itu menurut pandangan Demokrat ya, kita harus mengumumkan selambat-lambatnya 6 bulan. Kenapa hal itu harus diumumkan selambat-lambatnya 6 bulan bukannya last minute, Bang Zaki? Gini, ada perbedaan yang sangat signifikan antara koalisi perubahan dengan koalisi-koalisi lain ya. Kalau koalisi yang akan melanjutkan program Pak Joko Widodo, sederhana aja. Kalau bicara ya, apa programnya Pak? Ya, melanjutkan Pak Jokowi, selesai gitu. Nggak ada ide, nggak ada gagasan. Kan begitu? Nggak ada konsep baru gitu. Tapi kalau perubahan ini punya konsep baru, gagasan baru ya, mana yang diubah? Sampai kemudian mohon maaf nih ya, adalah kemudian yang nggak suka dengan perubahan ya kan, kemudian menyampaikan bahwa nanti mengubah dasar negara. Kan lucu gitu. Ya kan, padahal bukan itu yang dimaksud. Lalu kemudian katanya bumi hangus, nanti semua program Pak Joko Widodo kemudian akan dibatalkan. Tidak begitu gitu. Nah, inilah kemudian salah satu contoh, Pak. Salah satu contoh mengapa koalisi perubahan ini perlu lebih awal, lebih cepat dalam konteks mengumumkan cawapres. Kenapa? Banyak kerja-kerja yang masih kami lakukan di lapangan untuk memastikan bahwa publik itu benar-benar memahami perubahan dan perbaikan itu seperti apa. Itu satu hal. Yang kedua, dalam konteks kita masih ingat, ini Indonesia bukan Jakarta. Oke, kalau kita bicara mengenai kalau 6 bulan, Bang Zaki, kalau 6 bulan itu berarti di mana dong? Pastinya kan kalau bentar lagi kan jelang pendaftaran nih. Iya, kalau 6 bulan kan bagi kami ya konteksnya tuh Agustus. Kenapa 6 bulan? Perhitungannya berdasarkan negara-negara maju, Mbak. Yang kita cermati rata-rata selambat-lambatnya itu 6 bulan mengumumkan. Kemudian kita juga berhitung bagaimana luas wilayah Indonesia. Kenapa tadi kami sampaikan bahwa Jakarta beda dengan Indonesia. Indonesia bukan Jakarta. Kenapa? Jakarta Mbak hari ini Mbak ngomong ke saya. Bisa yang di Kemanggisan, bisa yang di Pesanggerahan, Kebonjeruk, atau misalnya yang di Cilincing. Itu bisa langsung bisa tahu gitu loh. Bisa dengar, bisa mengerti, bisa sampai pesannya. Tapi saya kemarin baru dari Ketapang, Mbak. Ketapang itu 1 jam perjalanan dari Pontianak, ya. Kalau Mbak geser dikit 1 jam aja dari Pontianak, daerah Kuburaya, bisa itu sinyal bisa hilang, Mbak. Dan ada yang nggak ada, bukan hanya nggak punya wifi, tapi telepon pun tidak bisa gitu. Jadi maksud kami, kita butuh waktu untuk sosialisasi. Dan yang masih diingat, Mbak, masih diingat, cawapres bukan pelengkap. Ya, memang Mas Anies adalah superstar sebagai capres. Tapi cawapres bukan pelengkap. Mengapa? Bagi koalisi perubahan, menurut kami ya Demokrat ya. Tahan dulu sampai di sana Bang Zaki, karena di sini sudah ada ketua terakhir. Oke, silakan. Maksud saya, ya yang kami ingin sampaikan adalah Mas Anies ini saat ini posisinya tidak teratas, gitu. Ya, sehingga bagi kami perlu ada percepatan. Tapi ini kan namanya usulan. Keputusan tetap di capres sesuai dengan kesepakatan kami di koalisi perubahan. Ada piagam perubahan, ya. Cawapres di Mas Anies pengumuman tidak lama setelah disampaikan ini, diserahkan di piagam. Kalau dari Partai Demokrat inginnya di bulan Agustus ini bagaimana dengan Partai Nasdem? Mau tetap bulan Agustus atau last minute? Kita tanyakan ya ke Ketua DPP. Tadi usulan ya Bang Zaki ya. Kita akan tanyakan usulan ini kepada Partai Nasdem dengan Bang Willy. Bang Willy sore. Sore, Andre. Bang Willy, kalau tadi dari Partai Demokrat nih Bang Zaki usulannya secepat mungkin, setidaknya Agustus jangan last minute. Dari Nasdem masih tetap last minute. Kalau cepat itu ada yang dikejar, lambat berarti ada yang ditunggu. Ya,
kita dinamis saja. Anies kan capres pertama yang dideklar ya. Itu yang pertama. Bahwasanya cawapres itu penting, ya penting. Tapi salah menentukan cawapres jadi blunder. Ya. Nah tentu untuk hal ini ya ini sebenarnya masalah rumah tangga koalisi perubahan aja. Cuma karena Kompas ini diangkat ke publik, ini jadi rahasia umum jadinya. Ampun kita. Ya ini bisa kita selesaikan setengah kamar lah ya. Gitu. Oke, tapi kalau misalnya dari Nasdem sendiri sebenarnya butuh cepat nggak sih pengumuman bacawa pres ini? Bagi Nasdem satu hal yang dinamis saja. Yang penting dua hal ya. Kita butuh elemen of surprise dan butuh timing momentum yang pas ya. Kapan kita akan mengumumkan itu ya. Artinya timingnya itu melihat kubu lawannya dulu gitu ya? Umumin Ya, baru last minute? Bukan. Kita tentu kan tidak boleh bunuh diri atau blunder. Ya. Kita harus melihat ini tokoh sebelah aja belum jelas ya. Belum masih adem ayem ya. Terus kita mau langsung begitu kita deklarasi kalau pasangan calon secara langsung itu langsung ke kunci mati kan gitu. Kadang-kadang kan Anies ini kan anak soleh. Kalau anak soleh rezekinya banyak aja gitu ya. Nah tentu ruang-ruang negosiasi masih harus kita buka. Ya. Ruang-ruang itu yang jangan belum apa-apa udah kita tutup. Tapi sekali lagi kita mau cepat, mau lambat gitu ya, mau itu suatu hal yang ya kita putuskan nanti bersama-sama. Ya. Ini kan satu pun tidak bisa berangkat kalau tidak bertiga. Jadi ini Audrey ini yang ini kadang-kadang lempar molotov kita nih. Enggak dong Kak, enggak dong Bang. Kan ini kita konfirmasi nih karena ada sama-sama tadi saling usulan juga dari Demokrat. Oke kalau gitu saya ke Mas Toto deh. Mas Toto sebenarnya kegelisahan apa sih yang dibaca dari koalisi pengusung Mas Anies Baswedan ini dengan beda pengumuman tenggat waktunya? Ya, pertama sih saya pikir bukan Kompas lah yang lempar bom molotov ya, karena kan memang ada tweetnya Mas Andi Arief yang membuat Kompas kemudian membawa tema ini. Dan memang kalau kita lihat di sini masing-masing punya argumentasi yang berbeda. Pertama, tadi kan sudah dijelaskan nama Herzaki ya, terkait dengan dibutuhkannya waktu lebih lama, ketika ini adalah koalisi perubahan, lebih banyak berbicara ide, Indonesia yang juga sangat besar. Walaupun catatan kritisnya sebenarnya adalah kan harusnya capres dari 2 Oktober kemarin, 3 Oktober ketika Nasdem sudah mendeklarasikan Mas Anies harusnya memang sudah mulai berbicara banyak gagasan tanpa harus menunggu cawapresnya. Kenapa tidak lakukan itu dari sekarang? Konteks Mas Anies. Ya, untuk rasionalisasi yang tadi secara implisit disebutkan Mas Willy juga saya pikir ada hal rasional di situ. Ketika pertarungannya cenderung ketat, apalagi kemudian tadi Bang Herzaki sudah mengatakan Mas Anies itu ada di peringkat ketiga. Memang penentuan cawapres itu tidak boleh terlalu terburu-buru. Analogi ini bermain kartu as itu harus disimpan di akhir gitu ya. Apalagi kalau kemudian lawannya ini cenderung ada dalam konteks pertarungan ketat atau bahkan lebih tinggi angkanya. Jadi masing-masing punya argumentasinya. Tapi yang menarik sebenarnya menurut saya kan adalah apakah masalah waktu ini adalah substansi yang sesungguhnya atau jangan-jangan substansi yang sungguhnya berbeda adalah Demokrat menginginkan AHY, sementara Nasdem membuka ruang itu menjadi lebih luas. Jadi bukan masalah waktu, tapi masalah siapa gitu. Itu yang saya pikir bisa Jadi dijawab oleh alotnya di siapanya baca opresnya ya Mas Toto? Ada satu kata kunci loh kalau kita baca tweetnya Andi Arief ya. Kalau betul Kompas membahas ini berdasarkan tweet Mas Andi Arief. Terakhir itu kalimatnya adalah bisa keliru jika 2 menit terakhir penentuan cawapres. Partai Demokrat berbeda pendapat dengan Surya Paloh. Dalam hal ini jelas yang tadi dibahas. Saatnya Anies Baswedan mandiri dan menentukan sikap. Nah, saya nggak mungkin itu kata-kata yang terakhir. dalam konteks apa gitu.
Oke, kalau gitu sekarang Kan saya saya yang bisa tanyakan. menjelaskan, makanya tadi saya bilang kan ada beberapa hal yang menurut saya menarik untuk Oke, didiskusikan. kalau gitu saya tanyakan Mas Toto, apa arti kata dua kata terakhir tadi mandiri dan tentukan sikap untuk Mas Anies, Bang Zaki? Nah, kalau dari kami ya itu kan sekedar mengingatkan saja. Kami ini Demokrat sama dengan teman-teman Nasdem, sama dengan teman-teman PKS, kita yang memiliki mandat, ya. Kita yang memiliki suara, kami memberikan mandat kepada Mas Anies. Kita sudah punya kesepakatan, ada piagam koalisi itu, ya kami hanya mengingatkan bahwa memang untuk masalah cawapres kewenangannya di Mas Anies gitu. Kami pun tidak mau mendorong-dorong atau mendesak-desak. Silakan dicermati di berbagai interview, mau dengan Mas Ahaye, dengan saya, maupun dengan teman-teman Demokrat lainnya, sikapnya selalu sama. Cawapres, ranahnya capres. Karena ini sesuai dengan keputusan dan kesepakatan bersama 3 ketum parpol dari Koalisi Perubahan gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai konteks saatnya mandiri, saatnya apa tadi Mas Toto Tentukan sikap, terakhir? tentukan sikap. Saatnya Ya saatnya independen, mandiri dan maksudnya ya saatnya mandiri mandiri, dan tentukan independen dan sikap. tentukan sikap, ya itu hal yang normatif saja menurut kami ya, mengingatkan saja bahwa beliau ini sebagai capres, beliau yang lead the way gitu. Karena kami ini sederhananya begini nih, Demokrat ini kalau bahasa Jawa ini sudah pasrah bongkoan nih kepada Mas Anies. Ya, dalam konteks tadi piagam perubahan memberikan mandat kepada Mas Anies sebagai baca pres. Lalu memberikan mandat kepada Mas Anies untuk menentukan siapa cawapresnya. Nah, ini kan udah silakan Mas Anies itu. Nah, itulah yang kami inginkan, jangan sampai kemudian ya kita sudah memberikan mandatnya ada Demokrat, ada Nasdem, ada PKS, tetapi justru Mas Aniesnya sendiri katakan tadi dalam Oke. mengambil keputusan tadi kan kita harapkan bisa benar-benar berani dan menentukan sikap gitu. Dalam konteks apa? Ya, mohon maaf nih gitu. Mas Anies sudah sampaikan juga ada kriteria nol, sebenarnya bukan tambahan, tapi menegaskan ada berani dan tidak punya masalah kan gitu, tidak punya masalah hukum. Nah, di sini kan juga mau menegaskan Oke. bagaimana capresnya kami ini koalisi perubahan ini capres yang berbeda dari capres-capres lain. Karena beliau ini bebas mengambil keputusan gitu loh. Oke. Ini yang kami inginkan. Anda ini Baik. kelebihan Anda itu. Jangan Anda jadi sama kayak mohon maaf, baca pres dari koalisi lain. Nah, kalau Berarti gitu bukan baca pres koalisi perubahan nanti. Kan Bang Zaki, begitu. kalau gitu sekarang saya tanyakan ke Bang Willy. Bang Willy sebenarnya kalau untuk menentukan bacawa pres pendamping Mas Anies ini harus ngintip dulu koalisi lain untuk deklarasi atau enggak? Ya maybe yes, maybe no. Ya kan kita sudah ada satu nama di kantong Mas Anies. Itu Hmm. proses pengambil keputusan penting. Sekali lagi ini hal yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh dua capres yang lain ya. Bagaimana kerelaan dipimpin secara totalitas oleh 3 partai kepada Mas Anies itu sebuah praktik politik yang sangat progresif ya, itu yang harus kita lihat ya. Cuma kadang-kadang kan ya kalau sekarang ibaratnya ini udah asar lah, kita menunggu maghrib aja masa nggak bisa nahan. Tentu ini butuh kesabaran ya. Kadang-kadang kan blunder itu terjadi pada saat-saat injuritan seperti ini ya, tentu kita butuh sama-sama cermat, sama-sama menjaga langkah kita ya. One for all for one, itu spirit yang kolaboratif, kolektif yang selalu kita kedepankan di dalam koalisi perubahan ya. Ya tentu Tapi Bang Willy, bagaimanapun nah, kalau terakhir kan Mas Anies, Mas Ahaye mesra ya, beberapa kali terlihat ya. Terakhir juga di Bandung, terus kemudian lihat kegiatan Poli begitu. Nah, sebenarnya dari Nasdem sendiri masih tetap satu suara, misalnya kedekatan dengan Mas Ahaye dengan Mas Anies, atau ada calon lain? siapapun itu kita serahkan pada Mas Anies ya, itu yang kemudian menjadi komitmen awal dari Partai Nasdem, tidak berubah satu inci pun ya. Ya siapa yang diputuskan oleh Anies Baswedan itu akan kita dukung bersama-sama. Kita akan lari itu gunung dikejar itu. Jadi tinggal kita bicara tentang momentum dan elemen of surprise-nya. Nah sembari kita juga melihat ini kan politik kita yang menjadi epicentrum dalam kontestasi Pilpres itu ya capres. Ini menurut ilmu Bung Toto ini kan average-nya kan kontribusi cawapres itu 12% ya secara
secara kuantitatif. Gitu. Jadi memang kalau beberapa catatannya ya memang harus capresnya yang kita harus harus kita eksploitasi habis-habisan tentang catatan Herzaki dan lain sebagainya itu. Jadi memang yang menjadi magnet utama epicentrum itu capres ya. Itu jadi begitu. Oke, kalau gitu Mas Toto dari koalisi perubahannya Mas Anies Baswedan PKS, Partai Demokrat, Partai Nasdem sudah ada nama Mas AHY. Tapi dua parpol lain ini siapa sih dari ketiga parpol ini siapa yang paling kemudian nama yang paling mungkin lah akan dipilih selain nama Mas AHY? Ya kalau bicara dari kader parpol memang hanya Mas AHY. Karena PKS tidak pernah sekeras Demokrat dalam konteks menyertakan kadernya ya untuk kemudian menjadi calon wakil. Posisi dari AHY juga kita tahu adalah ketua umumnya langsung. Karakter dari Partai Demokrat dalam konteks elektoral juga kita tahu sangat terpusat pada nama Yudhoyono gitu. Jadi sebenarnya ini kan sangat mudah dibaca ya. Ada perbedaan sikap ketika orientasi utama dari Demokrat adalah menempatkan nama Mas AHY ada dalam kertas suara menjadi cawapres. Sementara mungkin PKS atau Nasdem berpikir mengenai hal yang lebih luas. Bahwa tidak bisa kita pastikan AHY, tapi kita berbicara lebih lanjut dalam jangka waktu yang masih tersisa 3,5 bulanan, tempatkan nama, termasuk membuka nama selain AHY, untuk bisa menjadi cawapres. Karena targetnya adalah menang. Apalagi dengan sebuah fakta yang tadi diakui oleh Bang Herzaki, posisinya ini kalau di 3 besar itu ada dalam posisi buncit, sehingga tidak bisa kemudian pemilihan cawapres itu kemudian ditentukan terburu. Tapi saya mengerti juga buat Demokrat ketika orientasinya adalah menempatkan Mas AHY di kertas suara, lalu kemudian diputuskan di last minute. Ini kan membuat Demokrat kemudian menjadi terjepit. Apakah kemudian Demokrat masih punya waktu untuk berbicara pindah kepada koalisi? Menurut saya memang tidak mudah untuk dirumuskan. Ini terkait dengan kepentingan dari masing-masing partai, bukan hanya dalam konteks pilpres, tapi keberlangsungan partai mereka dalam pileg. Oke, sejauh ini Mas Toto sudah ada 3 poros koalisi ya untuk Pilpres 2024. Dari 3 poros koalisi ini, siapa yang paling siap untuk menentukan cawapresnya? Atau semuanya jangan-jangan 3-tiganya last minute? Tidak ada yang siap. Kalau kita lihat kan semuanya memiliki kelemahan karena tidak ada satupun yang elektabilitasnya sudah bisa dipastikan aman. Artinya ada hitung-hitungan yang harus jeli sekali terkait dengan variabel komplementer bisa menutupi kelemahan elektoral dari capresnya. Lalu ada lagi variabel intervensi dari luar. Saya berikan contoh Pak Prabowo. Ketika misalnya dalam hitung-hitungan elektoral butuh orang yang kuat di Jawa Timur seperti Caimin, Ibu Khofifah, tapi karena berubah strategi ingin nebeng nama Jokowi, yang belakangan muncul adalah nama-nama yang dianggap anak Mas Jokowi, yang dianggap anak kandung Jokowi, sehingga kemudian apa yang sudah dibangun menjadi pecah dalam konteks koalisi sekarang misalnya dengan PKB. Berbeda lagi dengan koalisi perubahan yang punya orientasi yang berbeda dalam konteks menempatkan kadernya menjadi cawapres. Demokrat saya tangkap lebih harga mati, sementara untuk Nasdem dan PKS mungkin ada dalam wilayah yang lebih moderat, tapi kemudian itu bisa menyebabkan perbedaan sikap dengan Demokrat. Itu yang saya pikir sepertinya memang akan lebih mengarah kepada kondisi last minute terkait dengan ketatnya persaingan dan berbagai macam kepentingan yang masuk dalam koalisi-koalisi. Oke, jadi kalau bagi Partai Demokrat tetap mengusung nama Mas AHY dan itu merupakan harga mati ya bisa dibilang ya untuk pendamping Mas Anies sebagai bacawa pres. Bang Zaki. Sebenarnya sudah tegas dan jelas gitu bagi Mas AHY ya. Kita berbicara mengenai value perubahan gitu, nilai perubahan. Kita ini udah ngusung perubahan sejak 2020 bahkan ketika Mas AHY jadi ketum. Kita yang pertama menggaungkan perubahan dan perbaikan. Lalu kita ketemu ternyata teman-teman Nasdem juga restorasi konsepnya perubahan juga. Teman-teman PKS juga iya perubahan juga, makanya kita berkoalisi Mbak. Jadi mesti dilihat runtutannya dulu. Kami bertiga ini muncul bergabung bersama dulu. Lalu kemudian muncullah usulan dari Nasdem. Nasdem bilang saya memilih Anies sebagai capres. Demokrat sampai dengan 2022, dimanapun berada kita acara apapun, kader selalu meneriakan AHY capres gitu. Tetapi kita memahami, Mas AHY juga memahami, kita nggak bisa maju sendiri. Kita ini harus bersama yang lain. Dan dengan teman Nasdem dan PKS, berdasarkan hasil penelusuran kita di lapangan ketika ketemu masyarakat,
itu ikon perubahan itu saat ini adalah Mas Anies Baswedan, sosok nomor satunya gitu. Nah karena itulah demi rakyat yang menginginkan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik di negeri ini, ya Demokrat kemudian mengusung Mas Anies juga di bulan Januari akhir kalau teman-teman masih ingat. Lalu piagam itu ditandatangani 14 Februari bersama dengan Nasdem dan PKS. Nggak ada itu di klausulnya harus AHY cawapres, nggak ada. Nah ini yang menurut kami, mari kita sama-sama terbuka saja kita cermati. Kalau masalah nama cawapres, Demokrat di bulan Februari juga sudah diminta oleh capres menjabarkan siapa-siapa nama yang memungkinkan untuk sebagai cawapres. Nah ini yang kami konteksnya itu aja kami melihat. Tapi Bang Zaki kalau misalnya pengumumannya last minute, tapi kemudian andai baca wapresnya bukan Mas AHY, artinya Demokrat masih tetap bersama mendukung Mas Anies? Kalau kami tegas dan jelas saat ini, ya, kita mendukung perubahan. Mas Anies Baswedan sebagai capres koalisi perubahan. Itu udah tegas, Mbak. Nggak ada geser pun kok tadi Mas Willy bilang 1 inci. Saya malah 1 mili pun ini ketum AHY kemarin saya tanya masih nggak ada perubahan sama sekali. Kita perubahan kok. Kita udah memperjuangkan ini buat rakyat selama bertahun-tahun ini. Dan Mas Anies adalah capresnya. Itu yang nggak ada nada. Nah kita pikir-pikir dulu lah cawapresnya siapa. Saya belum pernah dengar itu pembincangan itu dengan Mas AHY ya atau mohon maaf di pengurus inti kami atau dengan PSB saya nggak pernah dengar perbincangan bahwa kalau misalnya bukan Mas AHY kita geser. Nggak ada yang dibicarakan. Kita ini harus perubahan nih, harus menang nih perubahan. Harus Mas Anies harus menang. Itu yang kita pikirkan termasuk tadi Mbak masalah waktu. Karena apa? Karena kami ingin Mas Anies menang. Tapi nggak apa-apa, Mas Willy kan teman-teman punya pandangan lain. Nah inilah indahnya koalisi perubahan. Kita berbeda aman Mbak, ini demokrasi. Nanti keputusan tetap di Mas Anies. Baik, Mas Toto kan ada PKB yang kemudian nampaknya belakangan ini masih goyang ya. Belum tentu bersama dengan Pak Prabowo, ada Golkar juga yang belum menentukan sikap. Nah apakah kedua partai politik ini kemudian bisa berpengaruh kepada koalisi perubahan yang belum menentukan bacawa pres? Iya, sebetulnya kan masih banyak gray area ya. Misalnya kalau ditanya, apakah Pak Prabowo sudah pasti mendapatkan tiket? Belum. Karena sampai sekarang PKB yang sudah 12 bulan berkoalisi juga belakangan mengeluarkan sikap yang mulai mengultimatum Pak Prabowo. Bicara mengenai Golkar juga orang masih tidak jelas akan kemana. Walaupun kemarin mengatakan tidak akan ke Anies. Tadi Mas Viva Yoga mengatakan tidak akan ke Anies juga. Tapi kan tidak ada yang menjamin sampai janur kuning apakah statement-statement yang pernah dikeluarkan itu kemudian bisa menjadi jaminan. Nggak ada. Biasanya kita akan baru bisa memastikan itu setelah ada aspek legal formal, apalagi terkait cawapres yang kita pernah punya pengalaman di sidang terakhir itu ada perbedaan. Jadi ini yang menurut saya menyebabkan perdebatan mengenai cawapres ini memang ujung awal dan ujung akhirnya agak sulit kita temukan, dan saya meyakini last minute kita baru bisa akan mendapatkan kepastian termasuk untuk koalisi perubahan sekali. Mas Toto terima kasih, Bang Zaki terima kasih, Bang Willy juga terima kasih. Sehat selalu. Siap, terima kasih Mas Willy, Mas Toto, Mbak.